Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Mazda, nomor BP 19 10 11 55 31 05 25, kelas M11. Saya berasal dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dari kelompok 6. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Seminar Sumber Daya Manusia yang berjudul Penghargaan Karyawan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmatullah Pratama SENM. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu pengertian penghargaan karyawan. Penghargaan karyawan adalah suatu tanda apresiasi dari instansi atau perusahaan lain untuk bisa berhasil juga. Karena dengan adanya persaingan yang sehat, maka suasana kerja akan terasa lebih kompetitif dan produktif. Selanjutnya yaitu pengertian penghargaan menurut para ahli. Pengertian penghargaan menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Tohardi. Menurut Tohardi, penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi. Yang kedua yaitu menurut Bapak Mahmudi. Penghargaan adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menurut Suharsimi Arikuto. Menurutnya ialah bahwa penghargaan merupakan suatu yang diberikan kepada seseorang karena sudah mendapatkan prestasi yang telah dikehendaki. Selanjutnya yaitu ada beberapa macam penghargaan untuk karyawan. Yang pertama yaitu berupa pemberian kompensasi. Kompensasi adalah salah satu jenis dari macam reward yang diberikan perusahaan untuk karyawan ketika ia berhasil kerjanya yang sangat memuaskan. Ada banyak kompensasi yang bisa diberikan karyawan, seperti kenaikan gaji atau kenaikan bonus. Selanjutnya yaitu dengan pemberian hadiah. Pemberian hadiah adalah dalam bentuk salah satu yang sering diberikan kepada perusahaan bagi karyawannya. Hadiah yang diberikan ini bisa berupa uang maupun barang. Hadiah ini bisa diberikan di waktu-waktu tertentu, misalnya setelah mencapai target pada akhir tahun, atau tanggal-tanggal penting seperti karyawan keagamaan, misalnya Lebaran atau Natal. Selanjutnya yang ketiga yaitu apresiasi. Apresiasi adalah sebagai reward untuk karyawan di sebuah perusahaan. Beberapa di antaranya adalah selebrasi atau perayaan. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan, seperti traktir makan siang oleh perusahaan dan masih banyak lainnya. Yang keempat, macam penghargaannya berupa kesempatan liburan gratis. Ketika perusahaan atau karyawan telah mencapai target, tentunya mereka lelah karena mengarahkan tenaganya, pikiran dan waktu. Ketika target telah tercapai atau berhasil, maka layak untuk mendapatkan reward yang bisa merefresh dirinya. Salah satunya dengan liburan gratis untuk karyawan terbaik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan karyawan. Yang pertama yaitu menetapkan penghargaan karyawan umumnya berdasarkan kepada kontribusi yang dilakukan selama kepada perusahaan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa kenaikan jabatan, hadiah, dengan harapan karyawan tersebut dapat merasa nyaman untuk berkontribusi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu anggaran perencanaan perusahaan. Memberikan penghargaan tertentu akan mengeluarkan sejumlah biaya.
Biaya yang sudah dikalkulasikan dengan baik sesuai berdasarkan anggaran atau rencana keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan yang lebih besar. Atau sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji yang atau penghargaan yang lebih kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh pada tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat maka kurang berpengaruh, maka tingkatan penghargaan relatif kecil. Selanjutnya yaitu tujuan dari penghargaan karyawan. Pemberian penghargaan bagi karyawan merupakan suatu tanda apresiasi dari instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bisa lebih berhasil atau menjadi yang lebih baik. Karena dengan adanya persaingan yang sehat, dengan suasana yang kerja yang terasa kompetitif dan produktif. Selanjutnya yaitu yang kedua, penghargaan karyawan sebagai rasa wujud bangga terhadap kinerja karyawan yang telah profesional terhadap kinerjanya, yang mampu melaksanakan kerjanya seefektif dan efisien mungkin terhadap kinerjanya. Dengan adanya karyawan yang berprestasi dan loyal terhadap perusahaannya, tentu akan turut membantu kemajuan perusahaan secara bersamaan. Manfaat perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawannya. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan agar menjadi lebih produktivitas karena karyawan merasa dihargai dan dianggap spesial karena kinerjanya baik. Yang kedua yaitu dapat menumbuhkan rasa bangga bagi para karyawan karena dianggap menjadi bagian perusahaan. Tingkatan kebahagiaan dari karyawan juga akan meningkatkan seiring produktivitas kinerjanya. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kerja tim di lingkungan yang sehat dengan tingkat kompetisi yang seimbang, akan membantu mengembangkan kerja tim yang lebih sulit. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih cepat mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dipenuhi pemberian penghargaan atau reward. Yang pertama yaitu harus diberlakukan secara adil dan tidak pilih kasih, yang diberlakukan untuk semua anggota oleh perusahaan. Jadi atasan tidak memihak atau memilih bawahannya. Yang kedua yaitu adanya aturan yang jelas dan transparan sehingga setiap pekerja tahu persis rambu-rambu sistem dan prosedurnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu diberlakukan secara konsisten dan konsekuen. Pemberian reward atau penghargaan yang berhasil dapat meningkatkan tangible outcome seperti individual, kelompok, kinerja organisasi, dan kualitas dan kuantitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghargaan karyawan ini sebagai imbalan yang baik diberikan dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar dapat mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemberian penghargaan atau reward bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawannya agar lebih berprestasi dan tetap loyal terhadap perusahaannya. Sekian video presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.